Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terakhir intinya kita sebagai hamba Allah, maka kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita berikan kesadaran kekuatan dan keselamatan. Allah tetap memberikan curahan rahmat bagi semua. Salawat dan salam kepada kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan alhamdulillah jemaah malam minggu yang tadi malam kita sudah lewati salah satu majelis ini di rumahnya Pak Adi. Malam ini kita menjadi bertemu di rumahnya Camat Penayan. Itu jadi singkat dalam pembukaan ini dengan hormat kepada Ustaz Adi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shadaqallahu. Saudara sekalian, jamaah Bina Ilma yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kita hadirat Allah. Allah Sang Rabbul Jalil. Allah yang Maha Aziz Perkasa. Allah yang Maha Agung. Allah yang menggenggam jiwa-jiwa kita semua. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari pandangan dan pengetahuan dari Allah. Semua tertata dengan baik. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan walau mengedipkan mata, itu pun semua seizin. Oleh karena itu yang mas sekalian, terus-menerus kita harus sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, tapi kadang-kala kita jarang dan kurang mensyukuri atas nikmat-nikmat Tuhan. Yang lebih banyak kita selalu mengeluh dan mengeluh, melihat kekurangan-kekurangan tanpa melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka berjuang kita setiap saat untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Karena barang siapa yang bersyukur nikmat, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan kita. Tapi apabila kita kufur, apa yang dimaksud dengan kufur? Yaitu kita selalu
ngarasulullah saja atau menunda, atau kita tidak ridho atas keputusan Tuhan atas kehidupannya. Jadi banyak keluhan-keluhan atas kehidupan. Keluhan-keluhan ini menunjukkan bahwa kita tidak akan ridho dengan keputusan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita tergolong orang kafir. Saudara sekalian, semoga kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini yang terbesar adalah tentunya selain rezeki, kesehatan, kenikmatan batinnya. Ini kenikmatan batin luar biasa. Kenikmatan Islam, iman, ihsan, sampai saat ini kita masih bisa menyebut kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan istiqomah sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat. Semoga salawat yang kita hantar, kita haturkan Baginda Muhammad Rasulullah disampaikan oleh Allah, sehingga ketika kita di yaumil akhir kita akan bersama dengan Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannatul firdaus. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kajian ilmu, sebagai pembuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imam Rusli. Itu waktu dan tempat, silakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, Islamul kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Baik, teman sekalian, alhamdulillah
sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang menjelaskan tentang Islam yang utuh atau Islam. Jamaah sekalian, rangkai sudah salam kita tadi disampaikan ke Allah, baginda Muhammad Rasulullah, kepada orang-orang soleh, pada para wali Allah. Kemudian ditambah dengan Al-Quran yang telah dibacakan dengan syahdu, sehingga insya Allah dan malam hari ini insya Allah majelis ilmu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat, para wali, para alim billah, guru-guru kita turut hadir dalam pertemuan majelis ilmu kali ini, sehingga menambah inspirasi dalam menyampaikan ilmu. Insya Allah. Yang berikutnya, sebelum saya masuk dalam kajian, pada kesempatan ini, ya, alhamdulillah, saya bersama dengan jemaah materi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang baik yang diberikan jemaah kita, koordinator, menguji dan seluruh jemaah yang terkait. Aspirasi yang baik, positif, alhamdulillah. Mudah-mudahan kerja keras saudara sekalian jemaah kita akan diganti oleh Allah. Karena barang siapa yang memulaikan tamu, insya Allah dia akan memulaikan insya Allah. Dan barang siapa yang membahagiakan orang lain, maka dia akan turut serta dibahagiakan. Itu pasti. Dan seluruh apa yang saudara korbankan, baik waktu maupun harga atau biaya, semua insya Allah akan diganti oleh Allah 700 kali ganda insya Allah. Yang jelas jamaah, saya lihat tadi gembira, harapannya pertemuan-pertemuan yang walaupun tidak lama, ya hanya 1-2 hari ini, tapi yang terpenting apa? Menambah nilai buah jamaah, menambah nilai silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi itu menambah rezeki dan memperpanjang umur. Harapannya dan berikutnya adalah yang lebih utama, barang siapa yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena apa, karena Allah, maka dua-duanya akan mendapat ridho dari Allah. Kemudian dosa-dosanya akan dihancurkan dan dihapus. Pada saat mereka berjabatan tangan, maka dosa-dosa itu akan mengalir dari sela-sela cari jemari dan berjabatan. Bagaikan Allah menggugurkan daun kering dari pohon. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini dan kita kembali beraktivitas di tempat masing-masing, insya Allah dosa-dosa kita diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Bapak sekalian, ya insya Allah Allah, ayat pembuka tadi yaitu surat Al-Baqarah 200. Kembali mungkin ada jamaah yang tidak ingat dengan arti daripada surat Al-Baqarah ayat 208. Untuk itu saya minta semua muslim mengulang kembali artinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, Islamul akbar, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran dari firman Allah, kalam ilahi, sesuatu yang keluar dari sisi Allah.
bukan dicipta Al-Quran, tapi bagian dari Allah. Sebagaimana ruh kita, ruh ini bukan ciptaan, tapi ruh ini bagian dari Allah. Ya. Jadi kalau bagian dari Allah itu tidak akan hilang kekal, dia akan selama-lamanya. Jadi ruh kita ini dari awal hingga akhir yang ini yang kita rasa firman Allah juga begitu, tidak akan berubah. Karena apa? Ini bagian. Kalau firman Allah dari lisannya Allah, kalau roh kita anggapannya dari firman Allah. Kenapa? Muncul lagi rohnya. Dua-duanya bukan kita, tapi bagian dari satu itu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah 208 Allah nyatakan, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara utuh, jangan setengah-setengah Islammu. Jadi kalau Islam setengah-setengah, maka tidak akan mengetahui tentang dinul Islam secara keseluruhan. Jadi kalau masuk betul, ya jangan setengah. Apa yang dimaksud setengah? Banyak dijawab. Sekarang Allah sampaikan, hai orang yang beriman, masuk Islam secara utuh. Kalau Anda utuh masuknya, Anda akan mengetahui hakikat Islam sebenarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam yang utuh tadi? Agar kita tidak masuk dalam Islam yang cuma setengah-setengah. Bagaimana membedakan kita ini Islam setengah dan Islam kita ini sudah utuh, paripurna, sudah kafah, sebagaimana apa yang disampaikan Allah. Bukan pengertian kita, kita ini sudah Islam. Pertanyaannya, sudah kafah atau belum? Sudah utuh atau belum? Karena perintah Allah yang demikian. Maka jawabannya silakan di dalam kitab berikutnya tentang sebuah hadis Sahih Muslim yang kemudian memberikan kekuatan kepada surat Al-Baqarah 208, ya, yang menjawab apa itu yang dimaksud dengan kafah. Hadis artinya, ayatku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk dekat Nabi SAW, lalu disandarkan lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangan ke pahanya. Dia berucap, ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam ialah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya. Engkau benar, kata orang itu. Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Kemudian orang itu berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, iman ialah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada qadar baik maupun buruk, beriman kepada hari kiamat. Kata orang itu, engkau benar. Kemudian dia berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi SAW, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya.
sesungguhnya dia melihatmu. Katanya pula, terangkanlah kepadaku tentang kiamat. Jawab Nabi SAW, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Katanya, terangkanlah kepadaku tanda-tandanya. Jawab Nabi SAW, apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya, dan apabila orang-orang dusun yang melarat telah bermewah-mewah di gedung-gedung nan indah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Panjang ya. Hadis ini panjang. Jadi kalau sudah umur orang ini nyantol di awal, begitu sudah panjang-panjang, yang awal sudah lupa. Umur orang, jadi butuh dipraktekkan. Praktekannya Imam Malik maju. Imam Malik maju. Nah, yang di depan Imam Malik siapa? Ini boleh Bapak sampai maju. Oh, siapa? Oh, pasti. Tidak kenal. Wasulang mana? Begitu. Siapa yang mau jadi Jibril, siapa yang jadi Rasulullah? Contoh. Dua-duanya mendapatkan sama. Ibadah. Ya. Hadis artinya, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut. Jadi yang menceritakan Umar bin Khattab. Tapi ini bukan ansar sahabat, tapi sudah hadis sahih. Kalau Umar memiliki pendapat, itu namanya ansar sahabat. Tapi ini hadis, jadi disaksikan langsung oleh Umar keberadaan antara Rasulullah dengan gurunya Jibril alaihissalam. Ya, jadi memang melihat betul itu keberadaan. Terus pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, anggap ini kita majelis Rasulullah, ya, majelis Rasulullah yang membuat kholaqah majelis seperti ini. Tiba-tiba ada sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih. Sekonyong-konyong ya, sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Jadi bukan berjalan. Jadi tamunya bukan misalnya dari luar dan assalamualaikum, jalan kaki pakai sorban, pakai rupa imam tadi. Assalamualaikum, jalan, bukan begitu. Tamu yang hadir di Rasulullah itu tiba-tiba dari situ, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dari situ. Itu satu pelajaran bahwa penduduk mukharrabun siapapun alam gaib, apabila benar dia Allah, datangnya itu dia ada langsung. Ya. Bedakan antara pelajaran Thariqatul Auliya. Oh, saya kelihatan memang. Saya melihat wali Allah pakai sorban, pakai jubah dalam mubasyirah saya. Pertanyaannya muncul tiba-tiba atau dia jatuh? Sering kan membedakannya banyak yang terjadi. Oh, dia jalan. Kalau dia jalan itu bukan para wali yang sunnah. Itu dari alam ini yang menyerupai. Apalagi kalau kemudian dia misalnya bicara, assalamualaikum, saya Sunan Kalijaga, bicara lagi menggunakan lisan lebih jelas bahwa itu jin, bukan Sunan Kalijaga, bukan manusia. Jadi dari mukharrabun datang dia tiba-tiba sebagaimana Jibril alaihissalam yang mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah, tiba-tiba dari situ. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Nah, jadi bersih, jubahnya yang putih, tidak terkena debu. Lalu, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. ya. Lalu, Dia langsung duduk dekat Nabi SAW
lalu disandarkan lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Posisi begini, ini penjelasan ini hadis sahih. Hadis sahih ini tidak bisa dibantahkan. Seluruh alim bilang tidak membantah hadis ini. Kondisinya seperti itu. Rasulullah dan Jibril berhadapan-hadapan, lututnya nggak berdampak. Berarti Jibril tidak dalam wajah bentuk aslinya, dia berwujud sebagaimana manusia. Karena lututnya nggak berdampak. Tangannya juga seperti ini posisinya. Inilah duduk urusan spiritual. Kalau enggak saling roh dia, enggak mungkin terjadi duduk begini. Kalau enggak pernah berdekatan, maka enggak akan terjadi seperti ini. Contoh, misalnya saya dengan siapa ini? Bapak-bapak ini baru kenal. Ya, beda dengan misalnya Mang Rusdi dengan kalau baru kenal terus duduk begini kan kayak pakai itu ada sungkan. Kenapa langsung duduk sama gue? Nggak akan bisa. Sama dengan misalnya kita punya cewek, punya pacar, ya, beda dengan punya istri. Baru pacaran kok langsung duduk model begini, berarti aneh itu, bukan pacar. Kalau baru kenal perempuan pasti duduknya nggak ada jarak 2 meter dulu. Mulai kenal, mulai mendekat, dari 2 meter, 1,5 meter, 1,5 meter, kenal lebih dekat lagi, seminggu, masih lagi 1 meter, ya, lebih akrab lagi, wah, ngobrol lagi, maju lagi, nah 1,5 meter, tambah akrab lagi, emisi dapat, nah udah mau meter 10 cm, begitu lebih kenal lagi, kalau bukan 10 cm, semua ini bagulung di situ dan satu. Kenapa? Karena kalau dia matinya. Kalau dengan suami istri, tidak. Memang pelakunya sudah terikat dengan siapapun. Saat itu Rasulullah dengan Jibril seperti ini. Berarti sangat kalau dia matinya terjadi. Ya. Berarti Rasulullah itu akan tamunya dan tamunya itu akan kepada Muhammad Rasulullah. Dia berucap, ya Muhammad, terandaman kepadaku tentang Islam. Tidak ada tamu atau sahabat itu yang kemudian menyebut, anaknya sendiri saja menyebut, ya Rasulullah, ada tamu datang pada saat Isra mengucapkan kawannya baginda Muhammad. Tidak pernah anaknya mengatakan, hai Muhammad, hai bapakku, katakan ya Rasulullah. Tapi ini tamu baru datang gak dikenal, hai Muhammad disebut namanya. Jadi hadis ini sudah begini, letterleknya begini tulisannya. Jadi orangnya yang mengikuti aja. Hai Muhammad, ada 3 poin di situ. Jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tunaikan sholat, tunaikan zakat, tunaikan haji, puasa. Terus setelah jawab Rasulullah dia bilang, Engkau benar. Sholat ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Maka Umar yang benar-benar gimana dia? Kami seperti ini. Apa sebenarnya dia? Umarnya apa sih sebenarnya ini? Dia tanya kepada Rasulullah dan dia membenarkan atas jawaban Rasulullah. Nah, setelah pertanyaan pertama tentang Islam dilanjutkan lagi. Selanjutnya, hai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah pun menjelaskan tentang keyakinan seseorang. Ada 6 poin di situ. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, pada kitabnya, para malaikatnya, khoda dan khoda, kemudian berakhir. Ya, berarti ada 2 poin. Islam yang ditanya, iman yang kedua yang ditanya, dan yang ketiga yang ditanya Terandaman kepadaku tentang Ihsan. Ihsan yang ditanya. Dan yang pertama iman Islam, yang kedua adalah iman,
pertanyaannya, dan yang ketiga pertanyaan tentang ihsan. Nah, ihsan ini yang menarik sekali. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya Dia melihat. Ya, ihsan beda ya, ihsan dengan Islam dan iman. Coba kita. Kalau Islam dia poinnya banyak ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau iman 6 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ihsan cuma 1 dulu. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Tuhanmu, dan bila kamu tidak mampu, bila kamu tidak mampu, belum sampai melihat Allah, maksud hadis itu, maka percayalah, yakinlah bahwa setiap saat itu Allah selalu melihat engkau. Sulit itu. Ini yang tinggal ihsan ini yang perlu dijabarkan. Jadi yang pertama Islam, yang kedua iman, dan ketiga ihsan. Sudah ada pertanyaan lagi. Setelah tiga sana itu, kamu ini. Ya. Kemudian Rasulullah, Umar coba kejar. Sudah nggak ada ya Rasulullah. Siapakah dia ya Rasul? Ialah Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepadaku tentang dinul Islam, tentang agama Islam secara utuh. Dinul Islam jelas berarti yang dimaksud dengan Islam utuh itu berarti semuanya 3: Islam, rukun iman, dan ihsan. Ini 3 ini, 3 mana? Nah, kebanyakan orang itu baru tingkatan Islam, baru sholat, baru puasa, baru zakat. Nah, kebanyakan sudah haji, stop sampai di sini. Stop, perasaannya dia sudah dijamin Allah masuk dalam surga. Tidak lebih dari itu. Padahal itu baru sepertiga Islam. Ya. Masih ada 2/3, masih ada 3/3. Yang lebih luar biasa itu di 3/3 itu. Yang ihsannya ini bukan di sepertiganya ini. Ini masalah nama. Ini jelas, dalilnya jelas. Nanti Imam menjelas tentang dinul Islam itu. Ya. Boleh sampai 10 gitu. Boleh gitu. Sambil boleh begitu, tidak kalau sudah selesai kalau langsung dibangun boleh. Alhamdulillah, kalau sandal lebih enak kembali. Oke, baik. Imam Nadullah, jadi jelas kita sudah mendapatkan poinnya bahwa Islam yang itu 3 matanya: Islam, iman, ihsan. Bentuknya apa sih? Kalau kita cuma modal Islam dan iman aja boleh nggak? Ya boleh, tapi kurang. Ibadahnya kurang apa? Tidak ada rasa di dalam Islam itu. Makanya orang yang banyak yang tidak utuh masih malah bisa melakukan perbuatan kemaksiatan, tapi toh juga dia melakukan kebaikan. Dia sholat, dia lakukan. Dia zikir, dia lakukan. Dia sedekah, dia lakukan. Tapi zina juga dilakukan. Khamar juga dilakukan. Ya. Diskotik juga masih dimasuki. Ekstasi juga masih didengar. Captikus juga masih dibeli. Ya. Tapi apa? Islam. Itu disebut Islam tadi. Kenapa begitu? Karena dia belum masuk, belum merasakan tentang Islam yang utuh, belum merasakan kenikmatan Islam yang sebenarnya. Jadi perhatikan dulu, perhatikan buah, perhatikan yang buah yang masih tergantung, tidak lepas dari daunnya. Buah itu dia tetap segar. Ibaratnya bahwa kulit buah itulah Islam sebenarnya. Kulitnya, luarnya itu adalah Islam, rukun Islam. Isi dalamnya itu adalah iman. Ihsannya di mana? Ihsannya itu adalah yang memberikan kehidupan kepada kulit dan isinya. Ya.
Jadi yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan dalam melakukan rukun Islam dan iman itu adalah diri Islam tadi, itu dimensi Islamnya. Kalau buah ini terlepas dari tangkainya, terlepas dari kehidupannya, maka walaupun buah ini kelihatan segar, seharusnya tidak. Tapi setelah 2-3 hari kemudian apa yang terjadi? Kulitnya mulai kering, dia mulai kering. Ya, begitu kering terjadi perubahan warna, yang tadinya begitu bening, kemilau bagus, raut-raut wajah kulit buahnya itu indah, mengkilat, lama-lama dia akan menghitam, dan apa yang terjadi? Dia mati, kehilangan zat nutrisi di dalamnya dan cairan kehidupan di dalamnya. Maka buah yang demikian disebut dengan buah yang tidak mati. Apa ini disebut buah? Ya, ini buah jeruk. Dikatakan buah jeruk, iya buah jeruk. Buah jeruk yang seperti apa? Sehat, nggak sehat, buahnya mati. Jadi Islam yang tidak sampai pada Islam menurut apa? Ibarat dia Islam tapi mati rohaninya. Batinnya mati, bersolat, Allah Akbar, takbir Allah Akbar. Ini kan sudah menghadap Allah. Ini wajahku wajahnya. Apa yang terjadi? Di sininya, aduh, nanti malam masuk. Baru kita pilih anak ini, baru sekolah anak ini, baru gue yang cuma 1 juta ya kurang, kita mau beli motor DP ini 2 juta, 200 juta tadi mana beli? Allahu Akbar. Seperti itu jadinya. Karena apa? Tidak bisa menghadap kita antara akal nafsu hajat menuju kepada Allah. Padahal pada sholat itu dia ingin banyak kewajiban. Kan gambaran itu hanya tidak nampak. Ihsan tadi, kalau dibaca lagi ihsan tadi. Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah menyembah Allah itu bisa dalam bentuk ibadah. Yang lebih utama dari sholat. Allahu Akbar. Rasul bilang saat kamu buka seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah tidak beroleh sebenarnya. Seolah-olah. Makanya ihsan itu terus lagi karena ini begitu Rasulullah agak susah, nggak semua mengaku yang saya. Makanya Rasul menjawabnya 2, seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu, ya maksudnya ada bukan titik itu bukan titik. Sekalipun engkau tidak melihatnya, Sekalipun engkau tidak melihat, sesungguhnya dia melihatnya. sesungguhnya dia melihat. Beda dengan yang pertama. Yang pertama seolah-olah melihat. Seolah-olah melihat Allah berarti perintah. Tadi ada yang bertanya, loh, apakah bisa Tuhan itu bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau Allah tidak bisa dilihat, berarti kita tidak meyakini akan sifat Allah. Tidak ada sifat Allah itu. Sifat Allah yang pertama adalah Allah itu wujud, bukan wujud. Ada sifat wahdaniyah yang menafsir banyak alam di situ. Bahasa di situ ada dalam 13 sifat Allah. Sifat Allah yang pertama bahwa Allah itu wujud, bukan maujud. Wujud itu berarti ada wujudnya, bukan sesuatu yang ada wujudnya bisa dilihat. Oh, nggak bisa dilihat berarti Allah maujud. Sedangkan Allah sendiri menyatakan aku ini sifatnya wujud, bukan maujud. Jelas sifat Allah berarti. Hanya saja kita melihat tidak dalam keadaan dohiriyah ini, tapi dengan mata batinnya kita. Dan
dalam basiroh kita. Maka jangan harap kita bisa melihat Allah dalam keadaan dohiriyah saja. Karena Nabiullah Musa alaihissalam saja meminta kepada Allah, ya Allah, agar aku menjadi orang yang beriman kepadamu, maka tolong khususnya engkau di hadapanku ini. Gak bisa Musa, engkau gak akan mampu melihat aku ini. Tolong tunjukkan agar aku menjadi orang pertama. Apakah kamu gak yakin dengan aku? Aku yakin ya Allah denganmu. Tapi agar aku lebih yakin, nah itu rasa Musa begitu. Jadi orang yang ada rasa Musa yang ngeyel itu ya. Agar aku lebih yakin kepadamu. Baik kalau itu, kamu lihat itu gunung Tur Sinai. Aku turun tapi bukan akunya, nurku yang aku turunkan, nurullah yang aku turunkan. Dari 70 Allah itu terhijab 70 hijab nur. Yang dibuka di Bukit Tur Sinai itu satu tirai saja masuk jam ke gunung Tur Sinai. Apa yang terjadi? Meledak gunung. Dalam Al-Quran Musa untuk meledak karena seizin Allah dibangunkan kembali. Baru turunnya saja. Jadi perkasan satu nur daripada 70 nur, bukan zat Allahnya, baru nurnya. Tidak alam semesta yang meledak. Bagaimana dengan zat Allah? Lalu kita mau lihat Allah. Jadi kalau ada yang mengaku tidak melihat Allah dalam keadaan dohiriyah, itu tanggung jawab dia sendiri. Karena ilmu bisa melihat, bisa, jawabannya bisa, tapi dengan mata batin dia. Terus apakah yang di mata batin yang mubasyiroh itu dalam makom ma'rifatullah pada tingkat sirnya, ma'rifatullah pada nurnya, ma'rifat pada jalan dengan Allah, itu apakah Allah yang sebenarnya? Itu hanya perumpamaan yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Tapi perumpamaan yang diperlihatkan Allah di situ sudah luar biasa sekali. Dasarnya apa? Surat An-Nur ayat 35. Sesungguhnya Allah adalah cahaya di atas cahaya. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi, dan Allah memberikan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah memberikan perumpamaan atas dunia. An-Nur 35. Ya, itu ayat yang tersulit dijabarkan. Makanya kemudian ulama kita dibentuk jabarkan dalam ma'rifatul alam. Dalam ma'rifatul alam itu dasarnya dari surat An-Nur ayat. Nanti ada penjelasan lain supaya tidak menyimpang daripada itu. Jelas bahwa kita diminta oleh Allah, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam saudara. Apakah motornya motor? Apakah di depan ada mobil? Ya mobil. Pertanyaannya, mobil itu kapal atau enggak? Motor itu kapal atau enggak? Cek aja, bannya ada enggak? Mesinnya ada enggak? Semuanya ada enggak? Start ada enggak? Kunci bisa, jalan enggak? Jalan. Kalau dia motor itu jalan, itu untuk kapal. Bahasa Islamnya bahasa kapal. Mobil pakai, ya bisa jalan. Berarti mobil ini sempurna kapan? Artinya tidak rusak. Tapi kalau ada mobil motor dipakai, bisa pakai enggak? Atau mesinnya nggak ada mana? Bagaimana? Rusak, tapi di bengkel. Jadi tidak ada mesin, tidak ada. Bodi ada, roda ada, semua ada. Motor juga gitu. Mana ini? Rodanya nggak ada emang. Dua-dua nggak ada. Tapi mesinnya ada, bodinya ada. Bisa disebut motor nggak? Bisa. Tapi motor rusak. Bisa disebut mobil nggak? Bisa. Tapi mobil rusak karena nggak dipakai. Mobil nggak ada mesin, motor nggak ada roda. Tidak utuh. Sesuatu yang tidak utuh nggak mungkin bisa jalan. Dia akan jalan cepat-cepat. Ini yang dimaksud Allah adalah kita, hai orang beriman, ayo kamu masuk dalam Islam yang utuh. Agar Islam itu jalan, rohani itu jalan. Bukan cuma ada di dunia saja, tapi kamu bisa melalang buana sampai ke kota langit, 7 bertala langit dan dunia. Surat Ar-Rahman, ya. Ayat berapa kemarin tadi? Berapa? 33. Jika kamu, ya, punya
punya kemampuan, kamu menginginkan untuk menembus 7 petala langit dan bumi, maka lakukanlah. Mau masuk ini lihat Baitul Ma'mur, ini mau lihat alam barzah, ini mau lihat alam jin, silakan masuk ke alam jin. Mau lihat aks, silakan. Mau lihat kursi samawati, silakan. Mau lihat surga, silakan. Mau lihat neraka, silakan. Nah, ini larangan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu mampu, jika kamu mampu bisultan, tapi kalau nggak mampu jangan dilakukan, akan jadi senol. Nah, bagaimana supaya kita bisa mampu memiliki sultan kekuatan? Jalannya adalah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa kemana-mana. Nah, ilmu ini dimensinya di mana bisa? Bukan di yang pertama dan bukan yang kedua. Jadi bukan yang pertama dan rukun Islam adalah wujud daripada iman dan ihsan dalam bentuk nilai ketaatan. Karena Islam yang sejati dan iman ini itu sempurna apabila dia disampaikan lewat hati, tasbihul, lisannya membenarkan, walisan, dan kemudian minal amaliyah, perbuatannya juga membenarkan atas apa yang ada di dalam hatinya. Maka rukun Islam dalam hal ini sholat, puasa, sedekah, zakat, haji itu adalah perwujudan nyata daripada iman dan ihsan itu. Jadi harus ditunaikan, bukan tidak ditunaikan itu. Terus dia semakin mengenal ihsan, mengenal Allah, maka ketaatan tingkat pertama rukun Islam itu tertunai dengan baik, bukan malah tidak dilakukan sama sekali. Terus itu yang karena itu perwujudan pembenaran dari perbuatan ini. Dan iman itu harus dengan cinta kepada Allah. Bohong kalau kita beriman kepada Allah tidak memiliki cinta di dalamnya. Jadi mahabbatullah, mahabbat Rasulullah itu hukumnya wajib bagi orang mukmin kalau dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Dan cinta tanpa perbuatan itu adalah bentuk kemunafikan. Anda mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, itu tidak ada perbuatan wujud daripada cinta itu. Diajak mau berbakti, nggak mau. Diajak sedekah, jihad di jalan Allah, nggak mau. Yang diutamakan adalah urusan dunia. Maka cinta seperti itu adalah cinta palsu. Cinta yang sejati itu adalah apabila ada perintah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah, langsung maju, dia tinggalkan urusan duniawinya. Itu cinta yang sebenarnya. Walaupun dengan orang tuanya sendiri, Allah dan Rasulnya itu lebih utama. Kalau orang tua itu menghayati seseorang untuk mendekat kepada Allah, kita tolak secara. Tapi kalau orang tua mendukung, alhamdulillah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Rasulullah, itu termasuk sahabat pertama sekali, orang yang pertama masuk dalam Islam. Jadi itu termasuk orang-orang awal dalam Islam. Umur 13 tahun dia sudah masuk dalam Islam. Itu yang menaklukkan negara Persia ya, waktu perang itu. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari 10 orang yang paling awal ini dalam beragama. Tantangannya adalah orang tuanya. Jadi cintanya kepada Allah dan Rasul diuji oleh orang tuanya. Orang tua bukan laki-laki, ibunya. Jadi dia mengatakan, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau tidak meninggalkan agama barumu itu, ya, maka aku akan tidak makan dan minum sampai aku mati. Jadi kamu sebaiknya tinggalkan agamamu itu, tinggalkan Allah dan Rasulmu itu, Tuhanmu. Kalau kamu meninggalkan itu, berat nggak berat? Kita nggak sampai begitu.
orang tua kita tetap mendukung, alhamdulillah, hidayah Allah. Dan kita dilahirkan dari keluarga Islam. Tapi saat ini Abu Bakar sangat berat sekali. Antara dia berbakti kepada ibunya atau dia tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga saat katakan, Bu, jangan kau berikan pilihan yang susah bagi saya ini. Bagi anak-anak ini susah ini aku memilih. Aku harus berbakti kepadamu karena kepada orang tua, dan aku juga tidak mau meninggalkan Allah dan Rasulullah. Tapi ibunya tetap bersikukuh ya, bahwa tidak bisa, kamu harus meninggalkan, kamu harus kembali kepada agama yang lama itu. Kalau enggak, ibumu enggak akan makan, tidak sudi makan dan minum sampai aku mati. Jangan paksa itu. Akhirnya saat keluar, ibunya tetap kekeh tidak mau makan dan minum. Sampai beberapa minggu, akhirnya mau mati, tapi belum mati. Akhirnya sahabat-sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil, Sa'ad, Nabi Muhammad sudah mati, nggak datang sini, juga mau makan dan minum, nggak datang sini. Sa'ad bin Abi Waqqas datang, bagaimana? Dia menginjam kamu keluar dari agama, baru dia makan. Pilihan paling sulit Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apa yang terjadi? Dia ikhlas. Saya melihat ibu saya sudah mau mati, tapi saya walaupun dari jasad ibu ini sampai 1000 kali jiwa keluar dari dirinya ini, aku tetap tidak akan meninggalkan Allah dan Rasulullah SAW. Itu kecintaan sangat kepada Islam. Tapi kita menghormati mamanya. Akhirnya ibunya mendengarkan kalimat ini, tapi dosa saja dia tetap begitu. Dia bilang 1000 pun dia tetap tidak merubah keyakinan itu. Akhirnya ya, baiklah, kalau kamu memang betul-betul yakin, maka kamu yang benar. Akhirnya ibunya makan. Itu ya. Nah, kita juga harus begitu. Iman itu butuh cinta. Makanya kalau ada satu perintah, ayo kita berangkat, kita siap, kita majelis mana? Seharusnya jamaah dalam masalah itu uji. Ya. Lanjut di nama Ihsan memiliki 3 rukun. 1. Takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ya. Saudara belajar kepada imam yang sekarang itu hanya perantara awal saja. Sebagaimana Rasulullah kan diajari pertama Jibril, ya, Jibril itu gurunya. Setelah kemudian Rasulullah memiliki kemampuan berkalam dengan Tuhan, Jibril sudah tidak dipakai lagi. Makanya segala firman Allah yang melalui Jibril alaihissalam itu disampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah, itulah dituangkan dalam bentuk Al-Quran. Enggak mungkin. Semuanya perantara daripada firman Allah melalui Jibril alaihissalam. Suatu ketika Rasulullah memiliki kemampuan, ya, sampai mana? Sampai dia mampu berkalam dengan Tuhan. Jadi Allah sudah bahasa Tuhan didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah sudah menyampaikan, ya Allah, apa gerangan yang begini-begini? Kamu jawab tanpa perantara. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah percakapan langsung antara Allah dengan Rasulullah tanpa perantara. Hadis qudsi. Nah, itu terpisah antara Quran dan hadis qudsi. Bukan berarti hadis qudsi ini kemudian dimaksudkan dalam Al-Quran, tidak bisa. Hadisnya memang mantap di sini. Itu sudah memiliki kemampuan dalam Allah. Nah, kita pun juga gitu. Kalau kita sampai pada titik takwa, tingkat di atasnya iman, maka di surat Al-Baqarah 282 tadi kita akan dididik oleh Allah. Kita akan menjadi muridnya Tuhan. Apa bisa? Bisa itu begini.
yang Islam tingkat imam belum bisa, jadi tingkat seperdua, sepertiga Islam belum sampai. Karena takwa ini pada 3/3 Islam tadi. Di arkanul Islam, di rukun Islam tadi. Kemampuan kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, jika kamu nggak mampu ya melihat Allah. Yang dimaksud seolah-olah sebetulnya sudah melihat tidak. Kalau kita membayangkan seolah-olah belum pernah lihat, bagaimana dari seolah? Sekarang contoh tadi kita di mana dan apa? Di mana dari Selingkuh ya, sama-sama ya. Salah ya. Bagus pemarangannya. Jadi sudah diperlukan cukup lama dari sana. Pemandangan cukup bagus sampai sudah. Kamu sama-sama lihat, Imam Malik sudah lihat, belum gagal lihat, Pak Guru kalau lihat tak? Betul. Imam juga baru lihat. Ya, sekarang ini kita di sini di rumahnya saudara tahu. Tadi apa? Dano ya, Dano ya. Ya, Dano Musliku, ya. Nggak kita bawa kembali ya, Danonya tetap di sana lah. Danonya tetap di sana. Tapi kita ada di sini. Kita sekarang sama-sama. Bayangkan seolah-olah melihat Dano Musliku sekarang juga. Langsung lihat. Kalau yang tadi, pagi tadi, Imam memerintahkan sebelum lihat ya. Ayo kita bayangkan seolah-olah melihat Dano Musliku. Sekarang ini bisa melihat? Tidak bisa. Karena belum lihat kok. Belum ada data di dalam diri kita, ini data belum masuk. Ibarat komputer itu belum dimasukkan data, sehingga layar laptop itu tidak menampilkan data lagi. Karena di softwarenya kan ada itu data. Sama dengan HP kita. Kalau kita sudah isi foto-foto keluarga semua, pada saat kita butuh klik galeri foto, muncul kan? Ada foto-foto kita. Kenapa? Sudah tersave data kita masuk di software. Tapi kalau nggak pernah ada, coba ambil foto keluarganya akan ada, nggak ada data di dalam. Nah sekarang kita bisa bayangkan kalau perintah tadi pagi nggak bisa karena belum lihat. Sekarang kita udah lihat. Ayo kita bayangkan sama-sama itu Dano Musliku, ada speed tadi di situ besar, ya kan? Ada jembatan, ada apa? Jalan walk tadi, gampang kan? Segampang itu pada saat Imam bicara belum habis, Moni sudah bayangkan. Kenapa? Jawabannya karena sudah melihat. Sudah melihat. Jadi kalau sekarang kita bayangkan seolah-olah melihat Dano Musliku nyata, nggak usah pakai ini, begini tetap sudah lihat. Tidak hanya terlihat. Termasuk tadi yang angin puting beliung, masuk-masuk itu, kalau masih bayar bisa. Nah perintah Rasulullah demikian pada saat kamu sudah masuk melihat Tuhanmu, maka pada saat kamu sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Kenapa kita tidak mampu melakukan melihat besar itu? Karena belum lihat. Dan terus Allah Akbar. Ini menjatuh hati aku ajarkan wajahku ini pada wajahmu ya Allah. Mana wajahmu? Enggak pernah lihat kok, melihat. Maka jalan satu-satunya bagi Rasulullah katakan makrifatullah awal cinta. Mengenal Allah awal beragama. Ya, terus kalau belum mengenal Allah baru ada beragama. Itu juga saja. Ma'rifatullah awal mengenal Allah awal beragama. Akhir agama apa? Bukan mengenal Allah, tapi sudah berkalam dengan Tuhan. Itu akhirnya. Dan yang ma'rifatullah-nya aja belum sampai. Maka nggak ada jalan lain, kita harus sampai ke sini. Setelah itu, maka ini taufan. Kita akan dididik oleh Tuhan, diajar oleh Allah. Tapi untuk sampai pada titik ini, mau cari guru-guru yang nyata dulu, imam-imam yang ada. Karena apa?
ini urusan ilmu, bukan hukum-hukum fikih. Kalau cuma hukum Islam, hukum iman, cari buku baca sendiri bisa. Tapi ihsan itu dimensi spiritual yang butuh bimbingan seorang guru pembimbing. Maka Rasulullah bersabda, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang mengenal ilmu maka dekatilah pintunya. Sayyidina Ali sudah lama tidak ada, maka pewaris para nabi di bawahnya, guru-guru para alim dekati dan cari keilmuan di sini. Membentuk nazar ilmu yang sampai kepada baginda Muhammad Rasulullah agar ilmu kita nggak putus sampai kepada Allah. Nyambung itu. Setelah kita nyambung, begitu kita sampai pada titik takwa ini, maka mulailah desiran-desiran ajaran Allah kepada diri kita mulai nampaknya. Ilustrasi di dalam jiwa itu akan nampak. Caranya bagaimana? Melalui dunia. Sebagaimana Injil mengajarkan, diajarkan mulai itu tentang ilmu. Itu tadi. Lanjut boleh kita berikutnya. Yang kedua, tawakal. Quran surat Al-Maidah ayat 11 artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Setelah takwa kita bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah kesungguhan hati seorang mukmin untuk selalu dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Kalau takwa tadi kita dididik oleh Allah, ini masuk dalam nilai-nilai ihsan semua. Ini dimensi ihsan ini. Ini tidak segampang itu didapatkan pelajaran dimensi ihsan. Dia harus melalui bimbingan seorang guru. Perjalanan takwa. Yang kedua tawakal. Tawakal itu adalah kesungguhan jiwa kita dalam menjalankan nilai takwa. Bagi orang yang mukmin, untuk apa? Selalu menyandarkan urusan kepada Allah. Setelah dia berikhtiar, ya, saudara bekerja, berdagang, yang di kantor, yang melayani segala macam, sudah tetap ikhtiar dijalankan, bukan tidak ikhtiar. Setelah ikhtiar, ujung akhir daripada hasil yang saudara dapatkan, sandarkan kepada Allah. Kalau kita sakit, tetap berobat, karena Allah memberikan penyakit dan Allah memberikan obatnya. Bukan kemudian mangga, oh ini satu lapan Tuhan tidak usah berobat, salah, obat ikhtiar. Tapi hasil akhir daripada ikhtiar kita sandarkan kepada Allah, jangan kepada obat itu. Wah, dokter ini kurang bagus, harus ke dokter spesialis. Dokter spesialis, nggak manjur nih dokter spesialis lagi satu. Padahal semua sama, itu untuk perantara. Nggak berobat pun kalau Allah mau sembuhkan, betul Anda akan sembuh. Al-Quran ini tidak sifat obat dari seluruh penyakit. Zikirlah haula wala quwata illa mampu menyembuhkan 99 penyakit. Yang terendah adalah rasa was-was dan khawatir. Haula wala quwata illa rasa was-was akan hilang. Masih ada 98 lagi tanpa dari banyak. Tawakal, sandarkan urusan kepada Allah. Bukan berarti kemudian Anda tidak berikhtiar, tetap ikhtiar ada hasilnya sandarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ihsan. Quran surat Sad ayat 82 sampai 83 artinya, iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Yang tidak bisa diganggu iblis dan setan hanya orang yang mukhlis innallahi. Siapa orang yang mukhlis innallahi? Yaitu orang-orang yang mencapai titik paling berkasih Allah. Surat Yunus 62. Sesungguhnya wali Allah mereka tidak ada khawatir dan bersedih hati. Tidak khawatir dan bersedih hati. Kehidupan ini tidak mengkhawatirkan diri.
duit tinggal 1 juta aman, tinggal 1 juta alhamdulillah baik. Tangan terpotong, kaki terpotong, tetap dia mampu mengucap alhamdulillah. Itu luar biasa. Kalau harus belajar dari sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi terakhir pada pasir, ya, terakhir sahabat terakhir. Suatu ketika ada kafilah, dia datang ke Madinah, dia ingin menginap terus ada suatu buku. Begitu dia masuk, ada orang di situ. Begitu dilihat ada makanan, dia tertunggu di situ. Begitu dilihat kakinya terpotong, tangannya terpotong. Dia mudah, assalamualaikum. Kenapa bapak seperti itu? Alhamdulillah. Loh, bapak kaki terpotong, tangan terpotong, pasti makan mengucap alhamdulillah. Iya, saya mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena masih ada lidah saya yang bisa digunakan untuk mengingat surah Allah. Dan berkali-kali zikir, dan kedua saya memiliki anak yang selalu mengurusi saya untuk makan dan minum. Itu ya, tolong carikan anak saya, karena sudah 2-3 hari tidak pulang. Oke, terus yang kafilah itu dia cari. Ternyata tidak jauh dari situ ada seorang pemuda yang sudah mati, capek-capek karena termakan sini. Akhirnya dia yakin bahwa Tuhan akan berbalik. Anaknya ternyata sudah tidak ada, sudah dimakan di sini. Dia tidak menangis, tapi mengucapkan alhamdulillah. Ini luar biasa. Anak sudah dapat kabar, anak mati, nggak ada yang memberi makan, masih bisa mengucap alhamdulillah lagi. Kenapa kok bisa begitu? Alhamdulillah karena saya mendapatkan anak saya yang berbakti. Saya bisa mengurusi diri saya, walaupun dia dipanggil oleh Allah dengan seperti itu. Insya Allah dia dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian orang yang mati, yang begitu mati tiba-tiba ada yang menggunakan menunggang kuda. Dia datang, kemudian tanya kepada orang itu, ada nggak orang yang melintas sekian nama ini, melupa nama ini, nggak ada. Tapi ini kebetulan dia mampu. Tolong kebetulan kamu ada 4 orang lewat ini, tolong bantu angkat ini, kita makan sama-sama. Itu kubur ini kalau menunggang kaget, subhanallah. Ini yang kita cari selama ini. Siapa yang mulia? Itulah sahabat terakhir baginda begitu mulianya, begitu nilai syukur yang tinggi. Walaupun segala organnya sudah tak, mengucap alhamdulillah. Anak yang mengucap alhamdulillah. Orang ini baru dikasih kekurangan sedikit sudah, matanya sudah kacau, ini sakit sudah kacau. Caranya gimana? Pada saat Allah mencabut kenikmatan kita, jangan berfokus pada kenikmatan yang dicabut, tapi fokuslah kepada sesuatu yang masih banyak yang kita syukuri, kenikmatan yang lain. Kalau itu yang kita lakukan, maka sakit itu tidak akan terasa. Yang tadi dicabut oleh Allah tadi tidak akan terasa. Karena apa? Fokus kita kepada nikmat yang bisa kita syukuri. Ini resep yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sampai pada Islam, karena kita setan tidak bisa ganggu. Anda masih rukun Islam, masih sholat, masih zakat, masih puasa zakat, masih bisa. Sebab juga Islam, setan tidak mengganggu. Maka jangan heran kalau maksiat masih dijalankan. Masih iman, masih diganggu. Takwa masih diganggu. Tawakal masih diganggu, walaupun sudah agak berat. Tapi kalau mukhlisina lahuddin, ini iblis dia yang mengatakan, demi kebesaranmu, demi kekuasaanmu, ya Allah, karena kau telah melaknat aku, maka izinkan aku mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh ke sana sampai akhir zaman. Cuman hanya hamba-Mu yang mukhlis di antara hamba-Mu yang aku sudah tidak bisa mengganggu. Aku menyerah dengan orang yang sudah sampai makom mukhlisina lahuddin. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah yang sudah tidak menggunakan akal nafsu, ayat dalam kehidupan, tapi dia menggunakan roh yang terhubung dengan ilmu Allah. Dengan itulah dia hidup. Karena tidak ada nafsu, tidak ada akal, dan hidup hanya dirinya dengan Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai titik yang tertinggi, yaitu mukhlisina lahuddin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah
Ya Allah, kita mengambil dari istighfar kebaikan-kebaikannya. Allah turunkan nikmat pada kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Ya, semua kemudian Allah terus kita cahaya di dalam dada kita, bukan dalam pikiran kita, tapi dalam dada kita. Itu yang nanti bisa membedakan antara hak dan yang batin. Allah turunkan furqan, beda di dalam kita. Insyaallah kita mudah-mudahan dipertemukan lagi pada kesempatan berikutnya, diberikan kesehatan, rezeki, ya, bisa kembali menerus seperti ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.